Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Melinda Putri Nur Ahmadi, SMMM, selaku dosen pengajar kami di mata kuliah Manajemen Risiko. Sehubungan dengan ujian akhir semester, pada kesempatan kali ini, saya Dodi Setiawan, mahasiswa kelas MJ510 dengan NIM 25020120843 akan mempresentasikan strategi dan manajemen risiko dari salah satu raksasa pangan kebanggaan Indonesia, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, kita akan melihat bagaimana perusahaan sebesar Indofood menavigasi tantangan di era digital ini. Mari kita mulai dengan profilnya. Nah, Indofood bukan sekedar pabrik mie instan. Mereka adalah perusahaan Total Food Solutions. Artinya, mereka menguasai jalur dari hulu ke hilir, mulai dari perkebunan sawit, pabrik tepung Bogasari, hingga distribusi ke warung-warung kecil. Target pasarnya sangat luas, dari anak kos yang butuh makanan murah, dalam hal ini Indomie, hingga kelas menengah yang mencari produk premium atau sehat. Namun, tantangannya sekarang berat. Konsumen mulai sadar kesehatan dan beralih ke produk rendah natrium atau organik. Nah, selain itu, persaingan di dunia digital sangat ketat. Nah, kalau Indofood tidak lincah di e-commerce atau media sosial, mereka bisa kalah saing dengan merek-merek baru yang lebih kekinian di mata Gen Z. Mungkin kita sering bertanya, bagaimana Indofood bisa tetap menjadi raksasa meskipun sudah banyak kompetitor baru? Jawabannya ada pada model bisnis integrasi vertikal mereka yang sangat kokoh. Nah, Indofood tidak hanya menjual mie instan atau susu, mereka menguasai jalur dari hulu ke hilir. Nah, mari kita bedah. Yang pertama itu di sisi hulu atau supply. Nah, di sini mereka memiliki perkebunan kelapa sawit sendiri melalui grup agribisnis dan pabrik tepung terigu terbesar, yaitu Bogasari. Nah, artinya, Indofood tidak perlu pusing mencari bahan baku dari luar dengan harga yang fluktuatif. Mereka memproduksi bahan bakunya sendiri. Yang kedua itu di sisi tengah, yaitu atau produksi. Nah, di sini bahan baku tadi diolah sendiri oleh divisi produk konsumen merek mereka karena bahan bakunya dari kebun sendiri. Mereka bisa mengontrol biaya produksi dengan sangat efisien. Nah, inilah yang membuat harga Indomie tetap terjangkau namun tetap menguntungkan. Yang ketiga itu di sisi hilir atau di distribusi. Nah, di sini Indofood memiliki jaringan distribusi raksasa. Produk mereka ada di supermarket mewah hingga warung kopi di pelosok desa. Nah, mereka memastikan barang selalu tersedia tepat waktu. Jadi, model bisnis mereka adalah volume driven. Mereka mungkin mengambil margin keuntungan yang tipis per bungkus, tapi karena volume penjualannya mencapai miliaran unit per tahun, hasilnya adalah arus kas yang sangat masif dan stabil. Inilah yang membuat posisi Indofood sulit digoyahkan, karena mereka mengontrol seluruh rantai pasok dari ladang hingga ke meja makan konsumen. Jadi, risiko pemasaran di era modern ini untuk Indofood ada 3, yaitu yang pertama, perilaku konsumen berubah. Jadi, tren gaya hidup sehat mengarahkan konsumen pada pilihan produk yang lebih selektif, menyoroti tantangan bagi produk instan dan tinggi natrium. Nah, yang kedua yaitu dampak kanal digital. Munculnya direct to consumer melalui e-commerce menciptakan persaingan harga yang ketat dan berpotensi melemahkan loyalitas merek tradisional. Yang ketiga yaitu kompetisi agresif. Jadi merek lokal baru memanfaatkan media sosial seperti TikTok dan Instagram untuk menarik perhatian Gen Z, meningkatkan persaingan di pasar. Nah, ketika cara pemasaran berubah ke arah digital, muncul risiko baru di sisi manusia atau SDM. Nah, bisa kita bayangkan jika karyawan atau distributor lapangan yang sudah puluhan tahun bekerja tiba-tiba dipaksa menggunakan sistem data analitik yang rumit
Nah, akan ada gap kompetisi di sana. Nah, risiko sumber daya manusia ini kalau dibiarkan akan menular menjadi risiko operasional. Contohnya begini, kalau tim gudang salah mengoperasikan sistem stok digital karena kurang pelatihan, dampaknya adalah barang telat dikirim, stok di pasar kosong, dan pelanggan kecewa. Akhirnya produktivitas menurun dan kualitas layananlah yang jadi taruhannya. Dampak risiko operasional pada keuangan. Nah, kalau operasional sudah kacau, ujung-ujungnya adalah uang. Jika proses bisnis terhambat, biaya operasional pasti membengkak. Nah, misalnya karena barang rusak di gudang atau distribusi yang tidak efisien. Ini langsung memotong laba bersih perusahaan. Selain itu, ada risiko kredit. Indofood bekerja sama dengan ribuan distributor dan retail. Jika mitra-mitra ini mengalami masalah keuangan, piutang Indofood bisa tidak tertagih. Begitu juga dengan pemasok bahan baku. Jika kita sudah bayar di muka, tapi mereka gagal kirim barang karena masalah finansial mereka sendiri, Indofood yang akan merugi secara keuangan. Strategi mitigasi melalui asuransi. Nah, untuk memitigasi itu semua, Indofood tidak bisa main tunggal. Mereka butuh asuransi. Nah, selain asuransi aset pabrik dari kebakaran, mereka wajib punya produk liability insurance. Nah, ini sangat penting kalau ada komplain kesehatan dari konsumen soal produk. Lalu di era digital ini, cyber insurance menjadi krusial untuk melindungi data pelanggan. Nah, strategi kita adalah diversifikasi. Nah, kita tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang. Nah, dengan membagi risiko ke berbagai polis asuransi, Indofood punya jaring pengaman kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga keuangan perusahaan tetap stabil. Risiko finansial teknologi yang mungkin timbul. Nah, terkait dengan teknologi keuangan atau fintech, Indofood mulai menggunakan pembayaran digital dan sistem keuangan berbasis aplikasi. Nah, risikonya apa? Tentu saja kebocoran data dan mungkin penipuan sistem atau fraud. Yang terakhir mungkin rekomendasi saya untuk Indofood adalah menjalankan manajemen risiko terpadu. Artinya risiko tidak dilihat per bagian saja, tapi secara menyeluruh. Nah, kita perlu audit teknologi secara rutin, melatih sumber daya manusia agar melek cyber, dan selalu punya cadangan kas yang kuat. Nah, dengan begitu, Indofood bisa terus tumbuh secara berkelanjutan di tengah dunia yang makin serba digital ini. Intinya, perusahaan besar seperti Indofood harus terus beradaptasi, kuasai teknologinya, lindungi asetnya, dan yang paling penting, siapkan orang-orangnya. Baik, demikian presentasi pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.